budidaya khususnya kerapu. Kerapu kita sudah merubah kebijakan yang kemarin menjadi hantu, yaitu kapal pengangkut hidup. Jadi dulunya ada kapal yang boleh ngambil Bu dari Jepang, dari Hong Kong, dan itu mengambil dari seluruh wilayah Indonesia bebas, ada aturannya tentunya, dihentikan, jadi tidak boleh lagi. Akhirnya akibatnya kita di dalam negeri belum siap untuk ngangkut, teman-teman ini akhirnya kehilangan pasar. Jadi sebenarnya itu kan upaya sederhana yang ada tapi kita bunuh. Nah ini sekarang kami hidupkan kembali. Tapi dulu memang kekhawatirannya akan bawa narkoba, kemudian bawa penyelundupan bahan peledak. Padahal kan kalau dua hal itu kan tentara, polisi, dan perangkat yang ada kan sudah ngawal Bu. Dan ngambilnya, nurunkan, yang diturunkan apa, yang diambil apa kan kelihatan. Jadi itu saya tidak mau mengambil keputusan secara prejudice, berburuk sangka. Kita lihat manfaatnya dan kita bikin aturan yang sangat cukup mengikat untuk bisa kita kontrol. Jadi kita izinkan masuk, pastikan beli ikan dengan harga terjamin, dan berikutnya kalau ada pelanggaran langsung kita blackmail, kita cabut izinnya. Dan alhamdulillah sekarang berjalan, membuktikan bukti dari ini semua, pertumbuhan ekspor kerapu di Indonesia meningkat sampai 5% sekarang ini. Benar ya Bu? Nah, ada meningkat 5%. Ini akan terus kita dorong. Kerapu ini ikan liar dulu di Indonesia. Indonesia adalah negara pertama yang bisa memperbanyak ikan dengan membudidayakan. Budidaya tidak hanya dari anakan alam, tapi diperbanyak. Nah ini kan peluang besar. Permintaan kerapu di dunia itu sangat tinggi, terutama daerah Cina, Hong Kong, Taiwan, Korea. Tapi uniknya Bu, ini harus hidup. Kalau nilainya, kalau hidup dia mahal, kalau mati dia nilainya jatuh. Nah, makanya kita harus mencari ruang, mencari jalan keluar bagaimana. Ya, langkah pertama yang kami lakukan adalah menghidupkan orang yang beli ikan hidup, silahkan masuk dulu. Nanti pelan-pelan BUMN kita juga ikut mempunyai kapal untuk bisa ngangkut sendiri. Yang kemarin kalau Ibu lihat di daerah Pangkalan Susu sempat beredar viral, katanya kapal Cina masuk ke Indonesia mencuri ikan. Kalau kapal mencuri ikan itu Bu, dia pasti jalannya kelihatan, jarinya kelihatan. Ini kapal mau beli kerapu, diusir, alasan dasarnya COVID. Jadi ada bupati menolak akhirnya. Tapi alhamdulillah berapa kali bolak-balik kita komunikasi, dia nggak mau, ya kita pindah, tarik kerambanya, kita geser ke kabupaten sebelah. Alhamdulillah bupatinya memahami, akhirnya laku sekarang. Memang prosesnya harus hati-hati dan pelan-pelan. Di Natuna juga pernah kejadian, kapalnya ditolak karena alasan COVID, tapi sekarang sudah berjalan. Dulunya tidak ada masalah, kok tiba-tiba ada masalah hanya karena peraturan yang kita salah buat. Ini kita hidupkan kembali dan alhamdulillah mudah-mudahan menjadi dorongan buat teman-teman pelaku usaha di sini. Kami siap hadir di sini, ingin melihat langsung dalam perjalanannya apa yang menjadi kendala. Masalah anggaran kita punya untuk bantuan modal melalui Badan Layanan Umum, kredit usaha kelautan perikanan yang diperintahkan Bapak Presiden cukup dikasih 3% saja bunganya. KUR ada 6%, tapi KUR prosesnya melalui bank. Kalau BLU melalui Kementerian KKP dan langsung. Dan alhamdulillah Bu Gubernur ini walaupun 3%, kita membukukan untung tahun 2019 76 miliar. Artinya kalau kita beri ini terus kan sudah membuktikan tidak ada rugi. Macetnya di bawah 2,5%. Saya pikir ini perlu pembinaan. Macetnya juga kalau dilihat dari kasus per kasus bukan macet karena disalahgunakan. Misalnya dikasih pinjaman dipakai kawin lagi atau dipakai apa misalnya. Karena ada kasus-kasus juga, tapi kita nggak ada satupun itu ditemukan kasus itu.